Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video untuk sore hari ini, ya ini adalah video weekly. Jadi kita akan membahas mulai dari open interest ya, terus volume ya, kemudian kita akan bahas untuk weekly movement ya ke depannya itu bagaimana secara technical dan juga secara sentimen untuk gold ya. Kemudian kita juga akan membahas news selama 1 minggu ke depan, teman-teman. Oke, jadi sekarang ini ya kalau kita perhatikan memang gold sedang mencetak sejarah baru ya teman-teman ya di sini ya kalau kita lihat di sini. Kenapa? Karena posisi dari si XAUUSD ya. Nih kalau kita lihat dari monthly ya, dari monthly-nya ini dia berhasil closing highest ya lagi. Dia itu di 28 ya 00 untuk monthly-nya. Kemudian current height-nya itu di 2745 teman-teman gitu untuk monthly-nya ya 2745 2742. Kemudian untuk weekly kalau kita perhatikan ini juga harga closing juga ya tertinggi, harga tertinggi itu di 2800 ya. Ini sama dengan kalau dari weekly closing tertinggi itu record di 2745 dan saat ini adalah new record ya dari gold ya teman-teman gitu. Nah, kalau daily ya daily tertinggi itu di 2787 ya untuk closing height-nya. Nah, ini new record lagi ya di 2800 teman-teman gitu. Jadi kalau kita perhatikan memang gold sedang berada di new ATH ya untuk day closing, week closing sama month closing teman-teman gitu. Dan kalau kita perhatikan memang berarti kan ini sama aja seperti dia breakout dari resisten daily ya teman-teman ya. Ini dia breakout dari resisten daily dan memang secara technical ya kalau harga berhasil breakout dari resisten daily-nya ya atau dari suatu resisten apalagi resisten yang bisa dikatakan cukup kuat ini ya major resisten itu biasa harga akan melanjutkan kenaikan atau melanjutkan tren yang sedang berlangsung teman-teman gitu. Jadi secara ATH secara movement ya untuk gold ini kalau kita perhatikan memang masih bullish ya. Lalu kalau kita lihat ini ada trend line yang memang bisa dikatakan menopang ya dari pergerakan dari si gold itu sendiri teman-teman gitu. Dan kita mau lacak nanti ya, kita mau analis juga sampai mana sih dia akan naik. Itu yang perlu kita bahas teman-teman gitu. Yang pertama kita mau bahas dulu untuk kondisi tarif perdagangan di era kepemimpinan Trump ya. Ini kalau kita lihat nih ya, ada 5 poin. Dan ini saya sudah share di channel Telegram Juno Trading ID, teman-teman kalian bisa langsung cek di sini ya. Yang pertama itu AS mengenakan tarif sebesar 25% untuk barang buatan untuk barang dari Kanada teman-teman gitu. Kemudian yang nomor 2 ya ini 25% juga untuk tarif dari Meksiko ya. Kemudian AS mengenakan tarif ya 10% untuk barang dari Tiongkok gitu. Tapi ya hingga saat ini ya dari pihak negara Tiongkok itu sendiri belum ada komen apapun ya, belum ada buka suara mengenai pengenaan tarif sebesar 10% ini teman-teman gitu. Lalu kalau kita lihat lagi untuk Kanada sendiri ya dia udah membalas nih perbuatan dari si Amerika gitu teman-teman ya, mengenakan ini poin nomor 1 dengan menggunakan tarif 25% juga untuk barang dari Amerika Serikat teman-teman. Jadi ini balasan yang menurut saya itu cukup setimpal ya gitu teman-teman ya. Dan Meksiko ya, Meksiko sendiri ini kan juga ada nih ya masuk ya. Nah, ini sedang mempersiapkan tarif balasan terhadap AS juga gitu. Jadi sebenarnya ini perang dagang ya yang memang semakin berat dan juga semakin ketat untuk kedepannya teman-teman. Nah, ini kalau Meksiko dari isu yang ada dan juga gosip-gosipnya ya ini memang kurang lebih juga akan membalas sebesar 25% lagi teman-teman untuk barang dari AS itu sendiri atau Amerika Serikat itu sendiri teman-teman gitu. Ya, jadi ini
tarif-tarif inilah yang sebenarnya yang akan menjadi perang dagang yang mungkin bisa kita rasakan untuk kedepannya gitu teman-teman. Dan nanti mungkin harga ya supply harga dari kebutuhan kita juga akan meningkat karena adanya tarif ya yang ditetapkan dari negara-negara ekspor impor ini teman-teman gitu. Itu pasti nanti akan mempengaruhi juga harga kebutuhan kita sehari-hari teman-teman. Dan juga harga barang itu juga akan sangat berpengaruh juga teman-teman gitu. Jadi kekhawatiran inilah sebenarnya salah satu yang menjadi investor itu banyak membeli emas terlebih dahulu gitu. Karena bahasanya kan ya mereka mengamankan dulu nih gitu. Takutnya ini perang dagang yang baru dimulai ya dan memang baru memanaskan mesin ini akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi ke depannya. Nah, makanya untuk saat ini ya banyak investor ya atau big player ya yang memang memanfaatkan kesempatan ini untuk memindahkan ya sebagian besar modalnya ke gold ini sendiri teman-teman. Makanya kalau kita lihat ya gold ini memang semenjak Trump terpilih dan sampai pelantikan Trump yang kemarin tanggal 20 Januari ya gold memang sangat bullish teman-teman gitu. Oke, jadi kurang lebih sentimennya seperti itu untuk saat ini teman-teman. Dan juga ada beberapa kebijakan yang memang dari Trump itu sendiri yang memang belum begitu jelas ya karena ada juga belum menjabat. Nah inilah kebijakan-kebijakan inilah yang nanti akan yang sekarang tuh yang menjadi pertanyaan beberapa investor untuk kedepannya tuh gimana kejelasannya teman-teman gitu. Dan kalau dari The Fed kan terakhir itu ya The Fed itu kan dia ada bilang kalau nggak begitu banyak memangkas suku bunga ya teman-teman ya di sini ya tidak berubah pada 4,5% gitu. Terus jeda hawkish yang artinya adalah dovish teman-teman gitu. Ya jadi jeda hawkish nih. Kalau dia jeda hawkish artinya si The Fed ini adalah dovish teman-teman. Jadi dia bukan hawkish lagi gitu. The Fed memberikan jeda hawkish berarti dia adalah dovish. Makanya gold naik gitu. Gitu teman-teman. Tingkat pengaruhan telah stabil juga gitu teman-teman ya. Nah kemudian kalau kita lihat lagi, nah kita mau lihat dari pertama itu adalah COT dulu yang ingin saya bahas untuk kalian. Ini COT kalian bisa dapetin di CME Group teman-teman gitu ya. Di update-nya setiap 1 minggu sekali gitu. Nah ini kalau kita lihat untuk long ya ini 907, shortnya itu 6.236 gitu. Tapi harusnya kan ini kan bearish statement ya dari data ya teman-teman ya, dari data COT reportnya ini gitu. Karena short position ya untuk saat ini lebih besar ketimbang long gitu. Harusnya bearish statement. Tapi kalau kita perhatikan untuk dari grafik yang ada selama 6 bulan ke belakang, posisi saat ini untuk dua minggu ini itu berada di statement yang cukup tinggi gitu. Sedangkan highest levelnya itu di sini ya highest levelnya teman-teman gitu di bulan berapa ini, bentar kelihatan nggak ini, nggak kelihatan ini tanggal 10 bulan 12 ya, tanggal 10 bulan 12 2024 itu adalah statement atau bahasa itu harga tertinggi ya dari si reportnya dia teman-teman gitu. Sedangkan untuk saat ini ya posisinya ya nih yang ini nih ya 2 minggu terakhir ini, nah, ini dia posisinya memang berada di level harga yang cukup tinggi yang artinya memang secara manage money ya itu masih cukup bullish teman-teman gitu karena lowest levelnya kan di sini. Nah ini lowest levelnya terus dia naikkan gitu. Nah walaupun terlihat shortnya nambah ya longnya berkurang tapi posisi mereka itu masih cukup tinggi teman-teman. Itulah yang menandakan bahwa sebenarnya untuk sentimen gold ya dari volume ya ini terus dari COT itu masih bullish teman-teman gitu. Nah kemudian
kecuali dia udah turun gini teman-teman. Nah ini di bawah ini ya, di bawah yang satu ini nih, 2 minggu yang ini nih, nah itu baru bisa dikatakan bearish gitu. Lalu kalau kita lihat dari volume ya, ini volume sebenarnya udah lama, udah beberapa 1 mingguan saya nggak update ya. Nah ini open interestnya terlihat dia turun ya, sedangkan untuk highest level interestnya itu ada di sini. Nah ini highest level itu di 24 Januari ya teman-teman ya, untuk highest level interestnya. Volume juga menurun kalau kita perhatikan ya, selama mulai dari tanggal 27 Januari sampai 31 Januari volume turun, tapi open interestnya ini agak stagnan gitu. Jadi walaupun dia turun, tapi dia nggak lebih rendah dari yang sebelumnya di sini teman-teman gitu. Nah dia nggak lebih rendah dari sini. Makanya kalau kita perhatikan sebenarnya penurunan ini wajar karena memang dia sudah nyampe peak height-nya dia dari yang sini ya, dari yang sini ke sini gitu. Jadi ini bisa dikatakan semacam koreksi ya untuk menambah volume lagi gitu teman-teman gitu. Jadi sebenarnya kalau saya perhatikan juga memang bearish untuk volume transaksinya ya, dan memang potensial untuk sedikit terjadi koreksi dulu sebelum menunjukkan kenaikan lagi gitu. Nah ini kalau kita lihat dari data-data yang ada untuk saat ini memang volume ya transaksi untuk harga gold yang memang semakin tinggi itu semakin menurun karena memang pastinya banyak yang menunggu harga koreksi dulu baru serok lagi gitu teman-teman. Nah lalu untuk OI data ya, ini kan kita belum tahu nih dia closing dia open nanti hari Senin di mana gitu ya teman-teman ya. Ini kan 1 DTE ya. Nah ini kita lihat dulu ya untuk harga opennya, untuk harga closingnya dulu ya. Harga closing itu ada di level 2.800 untuk closingnya. Berarti dari open interest ya, harga nanti si data ini patokan kita di 2.800 dulu ya. Berarti di atas 2.800 itu ada 2815 sampai 2820, kemudian 2830, lalu 2840 sama 2850 teman-teman. Ini adalah target ya, dari yang terdekat, ini yang terdekat, ini yang terjauh 2850. Sedangkan untuk yang terendahnya itu di 2775 untuk saat ini. Terdekatnya itu ada di 2795 sampai 2785 teman-teman ya, sini 2785 2775 gitu. Nah ini untuk terdekatnya penurunannya 2785 sampai 2775 itu mungkin bisa dikatakan cukup jauh gitu. Nah tapi untuk ke bawahnya sebenarnya kalau saya lihat ya, ini ada 2760 ya, cuma kalau 2760 nggak begitu banyak sih call-nya. Call paling banyak saat ini di 2775 gitu, tapi nggak ada salahnya kita tandain juga untuk yang extreme movement turun itu bisa ke 2760 gitu teman-teman. Oke. Nah ini dari data open interest. Lalu untuk news 1 minggu ke depan ya, ini kita sudah masuk bulan Februari, pasti ada yang namanya NFP teman-teman gitu. Oke, NFP. Nah, ini untuk yang hari Senin ya. Hari Senin itu ada dari Euro Core CPI ya, year on year ya di sini. Untuk Core CPI di jam 5 sore untuk hari Senin besok ya. Kemudian di jam 21.45 itu ada dari USD, S&P Global US Manufacturing, dan ada ISM Manufacturing PMI di jam 10 malam. Itu untuk hari Senin. Kemudian di hari Selasa itu ada dari FOMC members Bostik ya, dia ada speech di sini. Lalu ada Jobs Job Opening di jam 10 malam untuk hari Selasa ya. Kemudian ada member Bostik juga speak lagi. Lalu di hari Rabu, ini Rabu ada dari ADP ya teman-teman ya. Rabu ada ADP non-farm employment ya di jam 20.15 seperti biasa. Lalu ada S&P Global Service PMI di jam 21.45 teman-teman. Lalu di jam 10 malam itu ada ISM non manufacturing PMI. Nah terus untuk yang hari Kamis itu ada initial jobless claim ya seperti biasa nih, sama ada dari Bank of England ya, interest rate decision gitu teman-teman. Nah ini ada interest decision dari GBP gitu. Dan di hari Jumat
itu ada NFP ya, pendapatan rata-rata per jam seperti biasa ya. Terus ini pendapatan rata-rata per jam sama tingkat pengangguran, terus ada NFP ya. Lalu kalau kita lihat lagi nih, untuk malamnya ini ada Michigan di jam 10 malam. Jadi bisa dikatakan fokus minggu awal ya, setiap bulan itu ada di bagian pasar tenaga kerja, teman-teman, gitu. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Saya mau lihat dulu untuk dua komponen utama, JOLTS job opening sama ADP. Nanti kita baru akan bahas lebih lanjut mengenai NFP gitu, ketika kita sudah pegang dua data ini, teman-teman. Oke. Nah, oke, lanjut lagi. Sekarang kita mau bahas mengenai technical analysis ya dari gold. Oke, kalau kita lihat gold sendiri ya, karena dia closing height-nya di sini, berarti dia masih ada potensi untuk lanjut naik, teman-teman, gitu. Nah, tadi kenaikannya dia itu kalau kita lihat dari open interest ya yang ada. Nah, open interest yang ada tuh ada di 27 28 20 28 15. Oke. Ini kalau kita lihat dari 2815 kan udah kesentuh nih ya. Terus 2820 ada di sini belum kesentuh. Nah, lalu 2830, 2840, 2830, kemudian 2840. Nah, ini adalah target ya, target dari OI ya. Kalau kita lihat sama 2850. Oke, 2850. Nah, ini adalah target dari OI data yang memang potensial jadi target dari gold ini sendiri, teman-teman, untuk the next movement-nya dia gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ya memang cukup dekat untuk disamper, masih di 2830-an di sini. Karena sama 2820. Karena memang 2815 sudah kesentuh juga sama dia kemarin gitu. Oke, ini nanti akan saya bagikan ya ke kalian gitu. Lalu untuk retrace ya, sekarang kita mau bahas retracement ya. Potensi kita bisa ngambil di area ini dulu di 2787 2772. Nah, ini adalah zona retracement yang memang potensi untuk nopang ya harga, karena ini masih masuk di dalam kategori trend line-nya dia nih ya. Trend line-nya dia untuk lanjut naik lagi, teman-teman, gitu. 27 87 2722 ya, sampai terendahnya itu mungkin enaknya ini kita ngasih sampai 2770 aja. 2770 ini. Nah, ini kurang lebih segini, teman-teman. Ini range-nya ya. Ini range kita main di daily, jadi jangan heran kalau ini besar gitu. Jadi kalian tinggal sesuaikan lagi ke time frame lebih kecil. Nah, ini potensi untuk zona pertama yang memang bisa jadi area titik reboundnya dia gitu. Kemudian untuk zona kedua itu kita perlu lihat di sini sebenarnya. Nah, zona kedua di sini itu resisten yang di breakout ya di sini. Nah, resisten di breakout, terus ini jadi support ya untuk daily, manjat naik lagi ya. Tapi kalau dia udah break dari current sub trend line ini, kalau dia sampai sini kan berarti dia bisa dikatakan break trend line ya. Nah, ini bisa potensi jadi resisten pertama dia gitu, teman-teman. Resisten pertama yang bisa dikatakan belum ada touch, teman-teman, gitu. Kalau dia mau touch nanti dia bisa break dulu nih, break di bawah 2740-an sini. Nah, sini. Sorry, bukan 2740 tapi 2730 ya. 2730-an. Nah, ini baru ada touch-nya, teman-teman. Oke. Nah, ini untuk areanya. Oke, ini untuk areanya. Kemudian nah, ini berarti potensi jadi titik pullback yang kedua
gitu. Karena kan kalau kita lihat kan gini ya harganya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi ini higher height, ini higher height, ini higher height gitu. Jadi ini potensi koreksi dulu untuk bikin higher height yang baru. Nah, koreksi di mana? Ada dua zona ya yang perlu kita pantau untuk jadi area koreksinya dia. Nah, kalau dia break di bawah 2730 berarti dia terjadi charge ya atau change of character untuk daily-nya dia di sini ya. Di sini teman-teman. Kalau di sini, nah ini zona buy ketiga gitu. Tapi patokannya kalau kita dapat buy di sini itu cuma bisa sampai 2745 ya sampai 50-an lah di sini ya teman-teman ya. Karena kalau dia udah break dari sini berarti dia udah break trend line sama break dari struktur harga uptrend dari daily-nya itu sendiri. Ya walaupun kalau kita lihat ini juga area yang cukup kuat untuk nahan harga. Ya ini kan dia breakout juga dari sini pakai candle Marubozu. Ya maka ini bisa kita jadikan sebagai tempat beli ya untuk 2715, 2700 teman-teman gitu. Nah ini target naiknya gitu. Oke ini target naik berdasarkan OI data. Lalu ini untuk intraday untuk 4 hours ya. Sebenarnya kalau 4 hours ini kalau kita lihat untuk saat ini masih tertahan di 2790 untuk intraday. Jadi selama di atas 2790 itu dia masih ada potensi untuk nyentuh lagi di sini 2716 sampai 2710. 2810 sampai 2816 teman-teman. Ya kebiasaan 2700 sekarang mendadak udah 2800. Sorry ya guys gitu. Oke, jadi selama di atas 2790 masih ada potensi dia nyentuh kembali ke harga 2810 sampai 2816 ya. Jadi masih ada potensi dia nyentuh ke dalam range zona ini lagi. Kalau dia berhasil break dari 2790 ya berarti dia ngambil. Nah ini saya mau ngambil zona ini sebenarnya ya 2780-an gitu, tapi saya nggak mau. Kenapa? Untuk intraday saya nggak mau ngambil zona itu karena posisi di sini kan ada gap ya, gap down waktu itu dan baru tutup satu di sini. Nah ini otomatis pasti masih banyak nih volume yang beli di sini nih teman-teman. Volume yang beli itu masih banyak di sini. Nah, kemungkinan besar kalau menurut saya, ini pandangan saya secara personal ya untuk technical ini ya. Kalian boleh sesuaikan lagi dengan pandangan kalian. Itu saya mau ngambil kurang lebih area buy itu di sini. Gitu. Sambil untuk gap nanti SL-nya saya taruh ini kan ada candle breakout di sini. Nah, SL saya mau taruh di bawah ini, di bawah candle breakout gitu. Dalam catatan si harga ini ya nanti pada saat kita mau entry itu ada konfirmasi buy di time frame 15 menit atau 5 menit gitu. Tapi paling dominan saya biasa pakai 15 menit gitu teman-teman. Oke, ya jadi itu sih ya. Kalau kalian tanya bang kira-kira ATH mau naik gold mau naik sampai berapa, jangan tanya saya karena saya bukan cenayang gitu teman-teman. Kita cuma punya data dari yang sudah disediakan oleh market ya, oleh pasar itu sendiri, lalu kita olah ya, terus kita pakai patokan oh ya kira-kira sampai sini sih dari data yang sudah ada. Kalau mau jelasnya kalian mungkin boleh telepon bandarnya ya, terus kita tanya om bandar kira-kira nih gold mau terbang sampai mana nih gitu. Nah itu karena ya gimana ya, kita sebagai trader ya, saya sebagai content creator untuk komentator ya, terus analis di channel YouTube ya ataupun di channel Telegram itu, kita semua itu cuma bisa membatasi resiko kita. Dan membatasi resiko gimana? Dengan cara kita melakukan analisa, kita mengumpulkan banyak informasi baik itu dari open interest ya, terus data yang ada ya dari CME Group ya, kemudian dari sentimen market ya, itu kita kumpulkan terus kita jadikan sebagai acuan trading. Kita masukin ke dalam satu outlook ini teman-teman gitu ya. Mulai dari kita bahas tren dan segala macam ya, kita kumpulin jadi satu outlook. Nah outlook inilah yang akan kita pakai untuk membatasi resiko-resiko kita teman-teman gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.